Hari ini saudara satu tema yang kita ambil sebenarnya ini kelanjutan dari tema kita di Natal yang lalu. Di Natal yang lalu itu kita ambil tema kebaikan Tuhan. Masih ingat saudara, menjelang akhir tahun 2022 yang lalu, kita sepertinya diperhadapkan dalam ketidakpastian setelah pandemi. Tidak ada kepastian apakah negara kita akan pulih segera. Sehingga pemerintah kita juga mengatakan waktu itu ada bayangan kelam di 2023. Tentu kita sebagai umat, sebagai warga negara mulai berpikir, kalau pemerintah aja sudah memberikan warning seperti itu, berarti kita harus serius. Dan ada beberapa jemaat bertanya pada saya, apakah memang 2023 akan kelam, akan mendung? Saya katakan, yuk kita pastikan 2023 ada kebaikan Tuhan bagi kita. Sehingga saya katakan, kita deklarasikan di Natal kita bahwa 2023 tahun kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saya pengen bertanya pada jemaat, siapa di antara saudara sepanjang 2023 akhirnya menikmati kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan? Haleluya. Saya percaya kebaikan Tuhan itu sifatnya bukan hanya sewaktu-waktu, tapi setiap waktu. Karena kita punya Tuhan yang tidak berubah. Sehingga saya katakan kita lanjutkan hidup bersama dengan Tuhan dengan kasih karunia. Grace for grace. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Sekali lagi, ini yang membuat kita sepakat untuk mengatakan Natal 2023. Grace for grace. Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Artinya kalaulah kita paham saudara, di dalam Tuhan segala yang kita butuhkan itu ada. Ayat tema kita saudara, itu diambil dari Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara-saudara, kenapa dipakai kata telah menerima? Berarti itu sudah terjadi di masa lalu. Dari kepenuhannya, kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi artinya saudara, kasih karunia itu sudah ada, sudah tersedia bagi kita semua. Karena dari kepenuhannya kita semua, tanpa terkecuali saudara, tidak hanya pada sekelompok orang, tidak hanya pada sebagian orang, tapi pada semua manusia Tuhan sediakan kasih karunia. Jadi saudara-saudara jangan katakan, wah ini hanya bagi kalian. Enggak, kepada semua orang. Karena Allah itu mengasihi semua orang tanpa terkecuali saudara. Tuhan tidak pernah memisahkan siapapun. Tuhan mengasihi semua orang. Dan tawaran ini berlaku pada semua orang. Jadi jangan saudara merasa saya enggak termasuk. Enggak, saudara termasuk. Berhak untuk kasih karunia Allah. Dan telah diberikan kasih karunia Allah. Kita awali dengan kalimat dari kepenuhannya. Saudara, kualitas pemberian itu pasti tergantung pada kualitas pemberi, betul? Kalau seorang yang besar, pasti dia punya kemampuan memberi yang besar. Tapi kalau dia orang biasa, pastilah pemberiannya juga hal yang biasa. Nah, di sini dikatakan dari kepenuhannya. Kepenuhan siapa? Allah. Dari keberadaan Allah. Dari apa yang Allah miliki. Dari apa yang Allah bisa lakukan. Dari situlah kasih karunia diberikan bagi kita. Manusia terbatas saudara. Kadang-kadang manusia berjanji.
Dengan berkata begini, kalau aku nanti punya, aku akan berikan. Tapi nggak punya-punya. Sementara yang dijanjikan nunggu terus. Dia katakan, kan aku bilang kalau aku punya. Karena manusia bisa punya, bisa tidak punya. Tapi dari kepenuhannya, saya ingin memulai dari kata dari kepenuhannya ini saudara. Coba lihat. Dari kepenuhannya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kalimat berikutnya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi, saudara. Kita hidup dalam alam semesta, saudara. Kita hidup kalau siang hari ada matahari, kalau malam hari ada bulan. Dan kalau kita kembali dalam Alkitab Kejadian 1 dan 2, di sana dijelaskan bagaimana bumi ini terbentuk, bagaimana dunia ini dijadikan oleh Allah, termasuk seisi dunia. Hari pertama dikatakan Tuhan memberikan terang, padahal belum ada benda-benda penerang. Karena benda-benda penerang baru dijadikan pada hari keempat. Tapi Tuhan bisa buat terang. Nah saudara-saudara, saya ingin saudara kembali memahami 6 hari lamanya Allah menciptakan bumi ini dengan segala yang ada di dalamnya. Yang disebut makhluk hidup, saudara, saya sering katakan di gereja. Tumbuh-tumbuhan itu diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga. Tumbuh-tumbuhan makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup? Karena tumbuh-tumbuh bisa tambah besar, betul? Bisa mati. Makhluk hidup yang pertama tumbuhan, dia punya tubuh, tapi nggak punya jiwa, nggak punya roh. Tapi kemudian di hari yang kelima dan hari yang keenam, sebagian hari yang kelima Tuhan ciptakan hewan yang diawali dengan burung di udara dan ikan-ikan di laut. Itu hari kelima. Baru kemudian hewan itu diciptakan hari yang keenam. Bersamaan dengan Tuhan menciptakan manusia. Yang menarik adalah saudara tahu, hewan dan manusia diciptakan dari tanah. Sama bahan bakunya dibuat Tuhan. Tapi yang membedakan adalah hewan hanya dibuat dari tanah kemudian hidup. Tapi manusia baru menjadi makhluk hidup setelah Allah memberikan nafasnya, rohnya kepada manusia. Barulah manusia menjadi makhluk hidup. Itu dicatat dalam Kejadian pasal yang kedua. Ini yang membuat manusia istimewa. Sampai Tuhan katakan apa? Mau sebesar apapun hewan, itu di bawah kendalimu hai manusia. Coba lihat saudara, nggak ada hewan yang tidak tunduk pada manusia. Kenapa? Manusia memiliki rohnya Allah. Segalanya diciptakan oleh Allah. Dulu saya sebenarnya mau calon pendeta begitu ya. Satu ketika saya duduk sama anak-anak SMA di satu tempat sore-sore mandang ke langit. Kemudian waktu itu kebetulan cuaca sangat bagus. Waduh, bagus sekali, ada awan, matahari mau terbenam. Kemudian anak-anak remaja itu katakan begini, "Bang, coba lihat di langit sana, indah sekali ya. Indah sekali." Saya bilang pada mereka, "Kalau kamu tahu langit itu indah, kira-kira siapa yang buat itu?" "Ya Tuhanlah." Saya bilang, kalau ciptaannya aja begitu indah, apalagi penciptanya. Benar saudara? Saya pernah juga waktu Tahura masih baru-baru buka.
Saya pernah bawa anak remaja, anak SMP SMA sekitar 300 orang pergi ke Tahura. Dan kemudian kami buat permainan di sana. Dimasukin semua ke tengah hutan tapi pakai maps yang sederhana begitu. Dibagi kelompok-kelompok. Berjam-jam mereka di hutan, ada yang nyasar tapi akhirnya mereka bisa kembali. Akhirnya mereka capek, aduh akhirnya ketemu juga. Saya tanya sama mereka, apa yang kalian dapatkan ketika kalian masuk ke hutan? Saya kaget. Ini anak-anak SMA mengatakan, luar biasa Tuhan ya Bang ya. Dia ciptakan begitu indah semuanya. Semuanya diciptakan Tuhan, saudara. Saya kalau pergi ke desa-desa misalnya saudara, kepada para petani saya katakan, hei Bapak Ibu para petani, coba lihat ladang yang kalian kerjain. Di tanah yang sama itu ada rasa pedas, ada rasa asam, ada rasa pahit, ada rasa manis. Buktinya, ketika kamu tanam tebu di tanah yang sama, kok jadi manis? Dia mengambil zat dari mana? Tanah yang sama. Tapi ketika kamu ganti dengan cabai, kok jadi pedas? Ketika kamu ganti dengan jeruk, kok jadi asam? Ketika kamu tanam pepaya, makan daunnya, kok pahit? Kan di tanah yang sama. Saya bilang begini, itulah hebatnya Tuhan. Dia ciptakan segala yang dibutuhkan manusia itu dalam tanah. Walaupun manusia untuk menemukannya perlu sedikit bekerja, betul? Kalau pengen manis, ya tanam tebu. Tapi kan itu dari zat di dalam tanah yang sama. Saya katakan pada para petani di desa, coba lihat. Tuhan tahu bahwa kita perlu semuanya itu. Sehingga dia menjadikan segalanya bagi kita. Saudara-saudara, karena itulah dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi kalau kita bicara dari kepenuhannya, coba bayangin. Dia pencipta segala sesuatu yang bisa membuat segala sesuatu, yang bisa melakukan segala sesuatu. Dari kepenuhan dia itu, dia ingin berikan pada kita kasih karunia. Saya pengen tanya, sebenarnya yang kita butuhkan apa sih di hidup ini? Terlalu kecil, betul? Dibanding dengan apa yang Allah bisa lakukan. Terlalu kecil masalah di hidup kita. Terlalu sepele, saudara. Tapi Tuhan katakan dari kepenuhannya kita menerima. Dia pencipta, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yang kedua dari kepenuhannya, coba lagi. Di ayat 4 dan 5, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam dia ada hidup, hidup itu terang bagi manusia. Saudara, mari kita berkata jujur. Pernah enggak saudara masih hidup tapi serasa enggak hidup? Karena ada gangguan barangkali dalam pikiran dan perasaan saudara. Serasa enggak hidup. Karena ada pergumulan yang saudara alami. Ada kesedihan yang sangat dalam diri saudara. Itulah manusia. Itu resiko punya perasaan, bisa sedih saudara. Jadi kenapa orang bisa sedih? Karena dia punya perasaan. Dia punya jiwa. Tetapi Alkitab mengatakan, ketika manusia merasa seperti itu, merasa nggak ada jalan keluar dari hidup, ingat dari kepenuhannya ada hidup. Ada sebuah kehidupan dalam Tuhan. Ada sebuah kehidupan dalam Tuhan. Saudara-saudara, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa dari kepenuhannya termasuk kehidupan kita ini dari Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita akan mati, bukan nakut-nakutin. Mati itu bukan faktor usia saudara, bukan juga faktor penyakit. Ada orang sakitnya sepele, tapi selesai. Tapi ada orang udah bertarung dengan sakit bertahun-tahun, tapi masih hidup.
Kenapa? Karena Tuhan masih berikan dia kehidupan. Dalam dia ada hidup. Hidup itu terang bagi manusia. Saya ingin kembali kepada tadi saya katakan bahwa ketika manusia dijadikan dari debu tanah, maka Tuhan menghembuskan nafasnya, maka menjadi makhluk hidup. Saudara tahu kenapa manusia mati? Ketika Tuhan mengambil nafasnya, rohnya dari manusia. Kematian terjadi ketika roh manusia terpisah dari tubuhnya. Itu artinya kematian. Artinya apa? Ketika di dalam dia ada hidup, hidup kita ini itu miliknya Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan ambil rohnya, selesai kita. Selesai, saudara. Dalam dia ada hidup. Nah, hidup itulah yang membuat terang bagi kita. Terang bagi jalan kita. Jadi kalau kita memiliki Tuhan dalam hidup kita merasa apapun yang terjadi tapi hidup ini berjalan begitu enak, saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Dari kepenuhannya. Jadi saudara-saudara, nah kemudian kasih karunia, kalau kita bicara kasih karunia, lihat di dalam ayat 10 sampai 11, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia sudah ada. Tapi orang gak kenal dia. Tuhan. Satu ketika saudara Yesus ketemu di seorang wanita. Wanita Samaria. Dalam Yohanes pasal 4 jelas di sana dijelaskan. Ketika ngobrol nyentuh masalah keyakinan. Perempuan Samaria katakan, kita kan beda keyakinan. Kami menyembah Tuhan kan di gunung, kamu di Yerusalem. Kita beda bangsa. Yesus katakan begini, perempuan Samaria. Persoalannya bukan masalah di mana menyembah. Tapi persoalannya adalah kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Di situ persoalannya. Saudara-saudara Yesus katakan begini. Ngapain kamu menyembah kalau kamu gak kenal siapa Allahmu? Allah itu roh. Yang menyembah dia harus menyembah dengan roh. Tuhan berikan kita roh. Roh inilah yang berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh. Sekali lagi saudara, kita memang tidak melihat Tuhan. Tetapi nanti kita akan lihat, kita gak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang tidak menerima dia. Ini mulai bicara tentang Natal. Saudara tahu ketika Yesus jadi manusia, orang mulai bertanya, siapa dia? Para imam, ahli Taurat juga nggak terlalu yakin tentang dia. Raja Herodes pemimpin itu juga nggak terlalu yakin tentang dia. Tapi justru orang Majus, cendekiawan dari Media Persia, datang untuk membuktikan bahwa Mesias sedang lahir. Yesus sedang lahir, bahwa dia adalah Tuhan. Dan saudara-saudara tahu, Yesus datang di bumi. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Orang bertanya, kenapa Allah harus jadi manusia? Kalau Tuhan keselamatan manusia kan sepele sekali. Enggak. Tuhan ingin tahu apa yang manusia rasakan. Tuhan ingin tahu rasa lapar seperti saudara. Tuhan ingin tahu rasa sedih seperti saudara. Bahkan dia mau menderita semasa hidupnya. Bahkan sampai mati di salib. Sangat manusiawi. Kenapa dia Tuhan mau seperti itu? Ini menjawab kebutuhan orang yang pengen mengenal Tuhan. Kalau saudara baca di dalam ayat 17 setelah ayat yang bagian 16 itu saudara, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa dialah yang mewujudkannya, menyatakannya. Kita kembali. Jadi ketika Yesus datang ke bumi, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi coba pada masa itu orang-orang menolak dia. Tapi coba lihat berikutnya, lihat.
Tetapi semua orang yang menerimanya, saya ingin saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Sering orang ragu menyebut dirinya anak Allah. Karena berpikir kalau anak dengan bapak itu hubungan biologis. Hubungan darah. Tapi di sini Alkitab mengatakan kita jadi anak Allah jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita dinobatkan sebagai anak Allah bukan karena hubungan darah dan daging. Bukan pula secara jasmani keinginan, tapi melainkan dari Allah. Roh Allah. Artinya, kalau saudara baca Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5, Allah mengaktifkan roh dalam kita. Yang rohnya Allah itu, saya pakai istilah yang paling gampang, supaya dia berkomunikasi dengan Tuhan. Roh ketemu roh. Makanya kalau roh kita ketemu dengan roh Allah, kita disebut anak Allah. Inilah yang disebut dengan grace for grace. Kasih karunia. Telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena Yesus udah jadi manusia. Itu kasih karunia. Amin saudara. Itu kan sudah terjadi saudara. Itu disediakan bagi siapapun. Hanya modal percaya dalam namanya. Kita terima itu kasih karunia. Tapi itu masih kasih karunia awal saudara. Yang membuat kita jadi anak Allah. Tapi berikutnya, coba lihat saudara. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus yang saya kutip dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi, perhatikan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saudara bisa bayangin, orang kalau dapat pencobaan yang berat bisa nggak sukacita? Enggak. Tapi orang yang memiliki kasih karunia Allah, ketika mereka selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, nggak dijelaskan sih penderitaan itu apa. Tapi kalau berat berbagai penderitaan, coba kalau kira-kira di zaman sekarang saudara itu dicobai dengan penderitaan apa aja? Bisa nggak saudara bersukacita, apalagi sukacitanya meluap? Kalau saudara sedang punya masalah, saudara ketahui, orang katakan, wah stres dia. Betul? Tapi kalau saudara dapat kasih karunia dari Allah, masalah seberat apapun yang saudara alami, itu tidak membuat saudara patah semangat. Karena apa? Saudara tahu, aku punya Tuhan yang penuh kasih karunia. Masalah ini tidak menyelesaikan hidup saya. Karena ada kasih karunia. Kalau Tuhan sudah berikan saya kasih karunia, dia jadi manusia dan menjadi Tuhan saya, pasti dia akan menyelesaikan juga masalah saya. Itulah yang menjadi kesaksian hidup orang-orang di Makedonia. Walaupun dalam cobaan yang berat. Inilah dikatakan kasih karunia demi kasih karunia. Bisa ditangkap saudara? Jadi dimanapun kita ada, mau cobaan seberat apapun, jangan takut saudara, jangan patah semangat, jangan putus asa. Ada kasih karunia untukmu dari Yesus, pencipta segala sesuatu. Ada kasih karunia dari Dia. Bahkan dikatakan lihat, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, dalam pemberian. Agak nggak masuk akal, sangat miskin tapi suka memberi saudara. Halo? Kalau orang karena punya suka memberi, biasa. Tapi udah susah, masih bisa nolong orang. Ini kan luar biasa. Kok bisa? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal.
Kadang-kadang kita lihat ada orang yang kita kenal, kok kesannya biasa-biasa saja, tapi kok jadi luar biasa hidupnya. Kok kemurahan hatinya luar biasa. Ini kasih karunia demi kasih karunia. Dan yang terakhir saudara, dan ini selalu dalam gereja menjadi doa berkat. Lihat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Setiap habis ibadah kita, pasti pendeta memberikan namanya doa berkat. Betul nggak? Artinya apa? Tuhan ingin memberkati saudara senantiasa. Setiap hari, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Itulah kasih karunia demi kasih karunia. Jadi saudara, jangan takut dengan hidup ini. Grace for grace. Ada kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Mau berapa banyak pun engkau terima kasih karunia, itu belum selesai. Simpelnya begini saudara, kalau saudara ingin menghitung kasih karunia Tuhan, coba hitung berapa masalah dalam hidupmu, tapi bisa terselesaikan. Berarti sebanyak masalahmu, sebanyak itulah kasih karunia yang saudara sudah terima dari Tuhan, betul? Dan masih ada lagi kasih karunia demi kasih karunia.